Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Putri Antadi dari kelas B 1 Farmasi 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan judul jurnalnya, yaitu sintesis senyawa analog kalkon dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol sebagai anti kanker. Kalkon atau trans 1,3 diaryl 2 propen 1 on merupakan produk alami yang termasuk dalam golongan flavonoid. Kalkon memiliki bermacam-macam aktivitas biologi, diantaranya sebagai antibakteri, anti kanker, antifungi, antiinflamasi, dan sebagai antioksidan. Aryadi 2013 telah berhasil mensintesis senyawa 3,4 diklorofenil 2-furanil prop 2N 1 on dengan katalis NaOH dan pelarut etanol pada suhu kamar. Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas sitotoksik. Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang dapat bersifat toksik untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Rasionalisasi diskoneksi. Material awal dalam sintesis senyawa 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on dapat diperoleh berdasarkan metode Stuart-Warren. Analisis dimulai dengan membuat molekul target dari senyawa yang ingin dibuat, kemudian memecahnya dengan seri diskoneksi ikatan ke dalam material awal yang diperkirakan. Senyawa 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on memiliki material awal yang dapat diketahui menggunakan metode diskoneksi alfa beta tajenu karbonil. Diskoneksi 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Ini adalah gambar 1 diskoneksi senyawa 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on. Nah, pada gambar ini rehidrasi dari kata lengkap 2 pada senyawa 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on membentuk senyawa A1, yaitu beta hidroksi. Senyawa ini kemudian didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3 DO atau A2 menjadi suatu karbokation sinton 1 dan suatu karbanion sinton 2. Senyawa ekuivalen sintetik dari sinton 1 adalah 3 karbaldehid, sedangkan sinton 2 adalah ekuivalen sintetik yaitu 3,4 dikloroasetofenon. Senyawa 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on juga dapat didiskoneksi secara langsung melalui diskoneksi aldol ikatan alfa beta tajenu karbonil. Diskoneksi ini memberikan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. Selanjutnya, rasionalisasi retrosintesis. Dalam sintesis senyawa organik, sintesis dapat dilakukan melalui analisis retrosintesis. Retrosintesis dimulai dari molekul yang diinginkan atau molekul target yang kemudian dipecah menggunakan diskoneksi sehingga terbentuk senyawa sebagai reaksi yang tersedia. Analisis retrosintesis dari molekul target dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut analisis diskoneksi senyawa alfa beta tajenu karbonil, pemutusan ikatan senyawa target 3-indolil 3,4 diklorofenil prop 2N 1 on menghasilkan material awal indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sintesis analog kalkon dengan menggunakan material awal 3,4 dikloroasetofenon maupun indol 3 karbaldehid dapat dilakukan dalam pelarut etanol dengan menggunakan katalis NaOH pada temperatur kamar. Sintesis tersebut dilakukan dengan menggunakan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt antara 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid dengan menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol. Selanjutnya sinton. Nah, sinton di sini yaitu
indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon. Indol 3 karbaldehid ini merupakan senyawa organik yang biasa digunakan sebagai reaktan untuk pembuatan agen analgesik, anti kanker, antimikroba, antifungi, antivirus, antiinflamasi, dan sitotoksik. Senyawa ini terdiri dari cincin indol yang tersubstitusi dengan aldehid pada posisi 3. Indol 3 karbaldehid memiliki nama lain yaitu beta indolilaldehid, 3 indolilformaldehid, dan 3 formilindol. Selanjutnya 3,4 dikloroasetofenon merupakan senyawa keton aromatis yang biasa digunakan untuk sintesis aril aminotiazol tersubstitusi. Senyawa merupakan turunan asetofenon dengan gugus kloro yang tersubstitusi pada posisi 3 dan 4. 3,4 dikloroasetofenon memiliki nama IUPAC 1, 3,4 dikloropenil etanon. Selanjutnya reaksi-reaksi. Yang pertama reaksi asam basa. Reaksi pembentukan karbanion dalam basa. Reaksi diawali dengan pembentukan karbanion pada 3,4 dikloroasetofenon yang memiliki H-alfa yang terikat pada gugus karbonilnya. H-alfa tersebut bisa bertemu basa akan terikat sehingga 3,4 dikloroasetofenon akan membentuk karbanion. Reaksi pembentukan karbanion dalam basa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, reaksi adisi nukleofilik, reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi Claisen-Smith melibatkan dua tahap reaksi. Tahap pertama adalah reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik. Pada tahap ini, karbanion dari 3,4 dikloroasetofenon menyerang atom karbon gugus karbonil dari indol 3 karbaldehid. Hasil reaksi adisi nukleofilik dapat mengalami transfer foton dari molekul air dan menghasilkan beta hidroksiketon. Kemudian hasil dari reaksi adisi nukleofilik dapat mengalami transfer proton dari molekul air dan menghasilkan beta hidroksiketon. Gambarnya tertera pada gambar kedua. Selanjutnya reaksi tahap kedua adalah reaksi dehidrasi dari senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Senyawa beta hidroksiketon mempunyai H-alfa terhadap gugus karbonilnya dan H-alfa tersebut mudah lepas dalam suasana basah. Terlepasnya H-alfa akan mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan produk stabil dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya metode dan cara kerja. Untuk metodenya digunakan sebagai dasar dalam mensintesis senyawa ini, yaitu dengan menggunakan metode kondensasi Claisen-Smith yang dilakukan dengan mereaksikan suatu aldehid aromatik dengan suatu keton aromatik baik dalam kondisi asam maupun basah. Reaksi ini melibatkan ion enolat dari senyawa keton yang bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbon karbonil dari senyawa aldehida aromatik sehingga menghasilkan senyawa beta hidroksiketon yang kemudian mengalami dehidrasi dan menghasilkan senyawa alfa beta tajenokarbonil. Senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on dapat disintesis dengan material awal indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol pada temperatur kamar, yaitu pada suhu 27-30 derajat Celcius. Selanjutnya cara kerja. Senyawa indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon masing-masing ditimbang dan dilarutkan dalam pelarut etanol. Selanjutnya disonikator bed pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 30 menit. Dimasukkan NaOH 3 gram dalam 5 ml tetes demi tetes ke dalam larutan 3,4 dikloroasetofenon.
Ditambahkan larutan indol 3 karbaldehid tetes demi tetes ke dalam campuran dalam Erlenmeyer yang ditempatkan pada hot plate pada temperatur 0. Kemudian diputar hot plate selama 4 jam dan diaduk dengan pengaduk magnet. Didiamkan 16 jam pada suhu kamar dan ditambahkan 3 gram NaOH dalam 5 ml air tetes demi tetes, diaduk selama 3 jam dan ditambahkan air secara perlahan sebanyak 50 ml. Selanjutnya disaring endapan yang terbentuk, dinetralkan dengan aqua destilata dan dibilas dengan etanol. Dikeringkan endapan hingga diperoleh serbuk kering. Kemudian senyawa 3,3-indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2 N 1 on dilakukan pengujian. Ada 2 pengujian. Pengujian kemurniannya itu ada 2, uji KLT dan uji kromatografi gas. Kemudian eludasi struktur senyawa ada menggunakan spektrofotometer ultraviolet atau UV, spektrofotometer infrared, dan spektrofotometer massa. Selanjutnya proses pemurnian atau purifikasi. Yang pertama pengujian menggunakan KLT. Senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam etanol, kemudian ditotolkan sebanyak 2 mikroliter pada lempeng silika gel 60 GF254 dengan ketebalan 0,2 mm yang dikembangkan dalam bejana tutup yang sebelumnya telah dijenuhkan dengan fase gerak pada temperatur kamar. Sistem fase gerak yang digunakan adalah N-heksan banding kloropom 1:3. Profil KLT diamati di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Ujono 2008 mengatakan bahwa senyawa hasil sintesis dikatakan murni secara KLT jika memberikan satu bercak saat diamati di bawah sinar UV 25 nanometer dengan harga RF tertentu. Ini adalah gambar pada pengujian KLT. Pada bagian A pengamatan di bawah UV 254 nanometer, sedangkan pada bagian B pengamatan di bawah UV 366 nanometer dengan pelarut N-heksan banding kloropom 1:3. Selanjutnya pengujian kromatografi gas. Analisis kromatografi gas dilakukan pada Shimaju QP2010S gas kromatografi dengan fase diam Agilent J/W HP1 30 meter kali 0,25 mm, tebal film 0,33 mikrometer. Kolom terprogram suhu dari 120 sampai 300 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 10 derajat Celcius per menit. Suhu injektor 310 derajat Celcius dengan helium sebagai pembawa pada kecepatan total 3,9 mil per menit. Analisis kemurnian menggunakan kromatografi gas dengan menggunakan GCMS QP 2010 dengan fase gerak helium juga menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang didapat menunjukkan kemurnian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kromatogram senyawa yang menunjukkan munculnya satu puncak dengan waktu retensi 48,011 menit dan kelimpahan 100%. Selanjutnya cara mengidentifikasi hasil sintesis. Eludasi struktur senyawa hasil sintesis dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya analisis hasil spektrofotometer infrared. Analisis hasil spektrofotometer IR pada sintesis senyawa 3,3-indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2 N 1 on digunakan untuk mengetahui hilangnya gugus aldehid dan keton yang dimiliki oleh material awal indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon. Gugus CH aldehid indol 3 karbaldehid muncul pada daerah 2910 cm pangkat men 1 dan 2850 cm. Serapan pada daerah tersebut tidak muncul pada spektra IR senyawa 3,3-indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2 N 1 on. Kemudian ini data spektra IR senyawa 3,4 dikloroasetofenon.
Selanjutnya lampiran 6 ini gambar spektrofotometri R senyawa 3,3 indolil 1,34 diklorofenil prop 2N1-on. Selanjutnya analisis hasil spektrofotometer UV. Analisis senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on menggunakan spektrofotometer UV bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan alfa beta tak jenuh karbonil. Menurut Solomon et al. 1997, spektrofotometri melibatkan radiasi antara 200 sampai 600 nanometer. Nah, analisis hasil spektrofotometer UV dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, cara mengidentifikasi hasil sintesis yaitu dengan analisis hasil spektrofotometer massa. Spektra massa digunakan untuk menunjukkan berat molekul dan pola fragmentasi senyawa hasil sintesis. Metode ionisasi yang digunakan pada spektrometer MS dalam menganalisis senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on adalah metode ionisasi elektron impact atau EI. Pada metode ionisasi EI, fase gas dari senyawa dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang akan menyebabkan terlepasnya satu elektron dari molekul senyawa sehingga terbentuk radikal kation. Senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on mempunyai atom yang mengandung pasangan elektron bebas, yaitu atom O. Jika pada senyawa ini ditembakkan elektron, maka akan terbentuk ion molekular. Pada atom yang mengandung pasangan elektron bebas tersebut, elektron berenergi tinggi tersebut juga akan menyebabkan pemutusan ikatan pada molekul, sehingga molekul akan mengalami fragmentasi yang ditunjukkan dengan harga m/z setiap fragmentasi, yang menjadi lebih kecil sesuai dengan pola pemutusan ikatan. Pola dan harga m/z setiap fragmentasi dapat dilihat pada gambar di samping. Ini adalah gambar spektra MS senyawa 3 indolil 1, 3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.